Wih, mantap. Ini sih bukan ayam ungkep biasa, ini ayam surga. Saya boleh cicip dikit nggak, Bu? Kedar tahu rasanya aja, nanti bisa saya bikinin juga di rumah. Boleh, tapi dikit aja ya. Masih buat tamu nanti siang. Dikit aja kok, Bu. Ya ampun, ini enak banget. Bumbunya meresap, teksturnya lembut. Aduh, suami saya pasti suka banget kalau icip ini. Wah, makasih banyak, Bu. Boleh nggak kalau saya bungkus sedikit aja buat di rumah? Kasihan suami saya, dari tadi belum sarapan. Aduh, Bu. Bu, kopi hitamnya mana, Bu? Aduh, sabar nah papa, baru juga nyapu halaman 2 langkah udah nyariin kopi. Ini aroma santan rebus. Wah, gurih banget. Ada serai, daun salam. Ini pasti opor ayam nih. Rumah Bu Yani. Tuh, nggak salah lagi. Tiap kali masak wanginya kayak sengaja ditiup angin ke rumah aku. Kamu tuh tiap hari ngendus-ngendus kayak anjing pelacak aja. Jangan gitu dong, Pak. Aku kan cuma penasaran aja, biar tahu resep terbaru. Kemarin katanya mau belajar diet, malah pulang bawa semur sama sambal goreng dari Bu Fitri. Ya kan aku dikasih, Pak. Lagi pula aku tuh nggak rakus. Itu tuh namanya berbagi rezeki. Kalau ditolak malah nggak sopan. Iya, tapi jangan kebiasaan numpang makan terus. Nanti orang komplek ngomongin. Aku tuh nggak numpang makan loh. Aku tuh cuma nyicip doang, dikit. Lagian mereka seneng kok aku puji masakannya. Nggak mungkin dia cuma nyicip doang. Pasti ujung-ujungnya bakalan ngambil. Sebentar. Hai Bu Yani, lagi masak ya? Udah rumah saya aja udah kecium wanginya. Iya Bu Inka, cuma opor ayam buat anak-anak aja kok. Cuma opor ayam. Aduh, kalau aku masak opor pasti udah rame sekampung datang. Boleh lihat nggak? Saya tuh suka banget aroma santan rebus kayak begini. Oh iya, tapi jangan deket-deket, masih panas. Wah, wangi banget. Ini pakai santan apa, Bu? Santan kelapa tua, perasaan pertama. Pantes gurihnya hidup. Kalau aku biasanya santannya kebanyakan air, jadi suka anyep. Itu masih belum matang. Astaga, ini baru opor sejati. Gurihnya mantep, gak lebay. Wah, makasih Bu Inka. Tapi ya kalau dikasih daun jeruk selembar lagi pasti lebih seger rasanya. Saya bantuin ya Bu. Gak usah Bu, sudah cukup. Oh iya deh, saya cuma niat bantu. Saya kan suka masak juga. Bu Yani, kalau boleh saya bawa sedikit ya buat Pak Marno di rumah, buat suami saya. Dia tuh suka banget sama opor gurih kayak gini. Aduh Bu, ini buat makan siang anak-anak, belum kebagian semua. Sedikit aja Bu, 1 sendok aja. Nanti saya balikin piringnya. Gak enak kalau mubazir kan. Ya udah deh, ambil sedikit aja. Makasih ya Bu. Duh, rezeki pagi-pagi. Itu kan bukan sedikit Bu. Tangan saya refleks Bu. Santan gurihnya kebanyakan menggoda. Ya ampun, Bu Ika ini. Makasih banyak ya Bu Yani. Kalau nanti masak rendang kabarin saya ya. Saya bantu icip juga. Kalau gini terus bisa-bisa bahan belanjaanku habis belum makan siang. Ya Allah, baru juga pindah ke sini setahun, tapi setiap saya masak, yang pertama datang pasti Bu Inka. Sama Bu, waktu saya bikin sayur asem, dia datang, katanya cuma pinjam garam. Pas pulang malah bawa plastik kecil isi lauk. Kalau aku, dia datang waktu aku goreng bawang, katanya hidungnya keempat angin, terus minta icip, akhirnya setengah loyang habis. Ibu-ibu, jangan ngomongin orang terus. Ya maaf Pak RT. Tapi Pak RT pernah kena juga nggak Pak? Waktu acara 17 Agustus siapa ya yang bawa pulang sisa lontong sayur coba? Iya juga ya, tapi waktu itu saya pikir dia panitia konsumsi. Panitia konsumsi nafsu sendiri. Aku kadang kasihan juga sih, dia ramah, suka bantu kalau kerja bakti. Cuma ya kalau udah soal makanan kayaknya nggak bisa nahan diri. Iya, saya juga takut kalau dia datang terus saya jadi pelit sendiri. Padahal tadinya nggak masalah bagi-bagi. Begini aja, kalau nanti dia datang, coba tegas dikit, tapi tetap sopan, biar nggak ada yang tersinggung. Kayaknya percuma deh, soalnya kalau ditolak dia selalu punya alasan. Biar nggak mubazir Bu, kasihan kalau lauk sisa. Pak Marno suka banget kalau lauknya buatan Bu Yani. Waduh, kalau ketahuan dia bisa panjang urusannya. Semoga aja dia nggak denger. Tuh rumah baru udah nyala lampunya. Dari sini sih udah kecium bau bawang tumis. Wah, ini pasti orangnya doyan masak juga.
Aduh, jangan-jangan besok pagi dia masak besar buat syukuran pindahan. Kalau iya aku harus siap dari pagi. Bu, ngapain ngintip-ngintip jendela malam-malam gini? Enggak pak, cuma lihat tetangga baru namanya Bu Rasti katanya. Ya udah, besok aja kenalannya waktu siang. Malam begini ngintip tuh kayak mata-mata. Kan penasaran, gak apa-apa lihat doang. Wah bener, ini aroma kunyit ketumbar sama bawang putih. Ayam ungkep nih, duh harumnya nyampe ke hati. Kamu tuh bisa hafal bumbu cuma dari bau, hebat juga. Namanya juga bakat alami pak. Tapi inget ya, jangan langsung datang ke sana, minta nyicip. Kasihan orang baru pindah, belum beres barang-barang. Iya, aku cuma mau kenalan doang kok. Dan kalau ada ayam ungkep sisa dikit, ya siapa tahu dikasih kan. Udah, tidur sana, jangan ngiler di jendela. Besok pagi aku datang bawa piring kosong, tapi alasannya apa ya, pinjem garam atau pinjem cabe. Siapa ya pagi-pagi begini? Assalamualaikum. Wah ini pasti Bu Rasti ya. Saya Inka, tetangga sebelah rumah ibu. Waalaikumsalam. Iya betul. Aduh makasih banget ya udah mampir. Wah masih baru tapi udah wangi banget Bu. Ini masak ya, dari luar tuh aromanya luar biasa. Iya bu, masak sedikit buat syukuran pindahan. Nanti siang ada saudara mau datang. Oh gitu, hebat loh, baru pindah udah rajin masak. Kalau saya waktu pindahan malah mie instan 3 hari. Namanya juga perempuan bu, kalau gak masak tuh rasanya aneh. Wah dapurnya rapi nih. Itu ayamnya kelihatannya empuk banget. Dimasak apa Bu? Ayam ungkep bumbu kuning, nanti digoreng mau dihidangin. Aroma kunyitnya pas banget, gak kebanyakan. Saya bisa cium tuh. Ini pasti pakai lengkuas dan serai ya? Iya betul bu. Hehe, saya tuh hidungnya peka banget kalau soal masakan. Dulu waktu tetangga masak rendang aja, saya udah tahu dari aroma daun salamnya. Boleh lihat dikit nggak Bu? Cuma penasaran aja. Iya bu, hati-hati ya, panas bu. Wih mantap, ini sih bukan ayam ungkep biasa, ini ayam surga. Saya boleh cicip dikit nggak Bu? Kedar tahu rasanya aja, nanti bisa saya bikinin juga di rumah. Boleh, tapi dikit aja ya, masih buat tamu nanti siang. Hehehe, dikit aja kok Bu. Ya ampun, ini enak banget. Bumbunya meresap, teksturnya lembut. Aduh, suami saya pasti suka banget kalau icip ini. Wah, makasih banyak bu. Boleh nggak kalau saya bungkus sedikit aja buat di rumah? Kasihan suami saya, dari tadi belum sarapan. Aduh bu, ini jujur aja masih pas buat tamu. Saya takutnya nanti nggak cukup bu. Nggak apa-apa, sedikit aja biar nggak mubazir. Lagian sayang loh kalau nggak dicicip orang lain. Hehehe. Loh bu, itu... Tenang aja Bu Rasti, saya doain nanti rezekinya makin banyak, lauknya nggak bakal habis. Rumah ini kok serem banget ya? Aku ngerasa setiap lewat sini kayak ada yang aneh. Hah? Suara apa itu? Bau apa ini? Kok bau masakan ya? Tapi ini kan rumah kosong. Iya sebentar ya, nasi lagi ditata. Halo Bu Rasti, wah rame banget nih. Selamat ya Bu atas rumah barunya. Terima kasih bu, ayo silakan duduk. Di ruang depan ada teh sama kue. Iya, aromanya makin mantep aja. Ini yang tadi ya, ayam ungkep sama sambal kentang. Iya bu, mau saya ambilkan sedikit di piring. Nggak usah repot-repot. Saya icip aja langsung dari sini ya. Bu Inka, ini buat tamu. Iya, cuma sedikit aja kok Bu. Maaf ya bu, ini bener-bener buat acara. Saya takut nanti nggak cukup. Santai aja Bu, saya bantu bungkusin dikit aja buat di rumah ya, biar nggak mubazir. Gak usah Bu Inka, tamu saya banyak. Loh, saya cuma ambil dikit, suami saya pasti seneng banget. Dia tuh ngefans sama masakan yang aromanya kayak gini Bu. Bu Inka tolong ya, jangan buka panci saya seenaknya. Aduh Bu, kenapa jadi galak gini sih? Saya kan cuma mau bantu ambilin aja. Bukan galak bu, tapi tolong hormati saya. Ini acara saya, bukan dapur umum. Ya udah, kalau gitu saya bungkus sendiri aja ya, nggak usah repot. Astaga Bu Inka, habis bahkan sebelum acara dimulai. Gimana ini? Wah, ini dari mana Bu? Kok enak banget aromanya? Ini tadi dari tetangga baru kita, Bu Rasti. Tadi aku mampir, dia masak banyak banget. Aku pikir ya sekalian aja aku bawa pulang sedikit. Sedikit, ini mah banyak Bu. Kayaknya satu panci nih ya. Alah, nggak segitunya. Dia masak banyak banget kok, nggak bakal kurang. Kok aneh ya? Kenapa? Nggak enak?
Enak sih, tapi rasa bumbunya tuh kayak berubah tiap suapan. Tadi gurih banget, sekarang agak pahit. Ah, lebay kamu. Iya ya bener, rasanya kayak berubah. Tadi gurih, sekarang kayak asin banget. Kok warnanya jadi agak kehitaman gitu, Bu? Mungkin efek lampu aja. Udah makan aja, sayang kan udah diambilin jauh-jauh. Bu, itu suara apa? Mungkin tikus. Tikus gede apa yang makannya kenceng gitu? Jangan sembarangan icip. Ini pasti gara-gara kamu yang ngambil masakan tetangga, Bu. Loh, kok kamu malah nyalain aku sih, Pak? Kamu juga ikutan makan ya? Kamu kan jadi hemat, malah nyalain aku sih. Iya, tapi gara-gara ini kita jadi kena teror. Aku yakin ini nggak akan terjadi. Bisa-bisanya ya kamu nyalain aku. Bu Rasti, Ibu tahu info yang lagi rame nggak, Bu? Berita apa, Bu? Saya nggak pernah dengar apapun. Semalam kan setelah acara saya langsung tidur. Ada yang terjadi di rumahnya Bu Inka. Dia sama suaminya lagi berantem semalam. Rame banget, Bu. Ya Tuhan, padahal mereka itu nggak pernah berantem sampai ke dengan tetangga loh. Saya juga nggak tahu, Bu. Pagi Bu Inka, mau kemana Bu? Tuh kan, Bu, kayaknya mereka ini beneran berantem besar deh. Bu Inka aja pasti lagi sedih banget tuh, Bu. Kasihan juga sih, tapi itu kan urusan rumah tangga mereka Bu. Kita mah nggak bisa ikut campur Bu, kita cuma bisa berdoa aja. Iya sih, Bu. Semoga mereka gak berantem lagi deh. Bu, apa nggak sebaiknya kita pindah aja? Perasaan aku nggak enak. Aku terus dihantui rasa takut. Aku nggak mau, Pak. Kalau kita ke tempat baru, belum tentu kita bisa mendapatkan tetangga yang baik, Pak. Tapi aku takut, Bu. Tuh kan, pasti kayak gini lagi. Aku nggak mau, Bu. Loh, kok makanannya jadi basi, Pak? Tuh kan, aku bilang juga apa, Bu? Ayo kita pergi. Ah, Bu, apa ini? Aku juga nggak tahu, Pak. Kenapa kamu tanya ke aku sih? Pak, itu apa, Pak? Dindingnya. Ah, ini kenapa lagi, Bu? Setelah kemarin kita diganggu, sekarang kita semakin diganggu. Aku juga nggak tahu, Pak. Aku minta maaf kalau ini salah aku. Mungkin ini pertanda kalau semua yang aku lakuin ini salah. Udahlah, Bu, nggak perlu kamu nyesel kayak gini. Semuanya udah terjadi. Sekarang kita keluar aja dari rumah ini. Aku ngerasa rumah ini udah jadi kutukan. Iya, Pak. Aku juga udah nggak kuat sama baunya. Rumah kita jadi membusuk kayak gini, Bu. Apa bener ya ini karena salah aku, Pak? Aku yang seenaknya icip dan ngambil makanan tetangga. Aku nyesel, Pak. Rumah ini jadi busuk karena aku. Nggak ada gunanya kamu nyesel sekarang, Bu. Semua udah terjadi. Dan lihat sekarang, kita yang kena azab, Bu. Pak, gimana ini? Rumah kita bisa aja hancur, Pak. Kita nggak ada pilihan lain, Bu. Kita keluar dari sini. Loh, nggak bisa dibuka. Ini kenapa? Perasaan nggak dikunci? Hah? Kenapa, Pak? Pintunya nggak bisa dibuka, Bu. Aku nggak tahu kenapa. Aduh, gimana ini? Coba buka lagi, Pak. Didobrak atau gimana gitu? Tolong! Siapapun tolong kami, tolong! Tolong! Pak, aku nggak mau kejebak di sini, Pak. Jangan nangis, Bu. Kamu nangis juga nggak ada gunanya. Ya terus aku harus apa, Pak? Maafkan aku nggak tahu kalau semua ini bakal begini. Rasti, Hah? Siapa itu? Bu Rasti, jangan buang makanan itu. Bu Inka, kamu masih hidup Bu? Bu Rasti, kamu ngapain, Bu? Bu Yani, enggak Bu, saya cuma lewat aja kok Bu. Jangan dekat-dekat rumah itu, Bu. Nanti kamu kena sial. Gosip dari mana itu Bu? Jangan ngaco kamu. Hehe, biar nggak ada yang dekat-dekat aja sih, Bu. Jangan sembarangan menyebarkan berita Bu. Rumah Bu Inka ini jadi bukti atas hilangnya dia dan suaminya. Semua yang terjadi pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Saya setuju, Bu. Sekarang saya juga jadi lebih berhati-hati sama orang biar mereka nggak sembarangan icip atau ambil makanan kita. Mobil baru belinya kan siapa kredit tuh? Iya kredit, tapi cicilannya nggak seberapa. Soalnya aku udah DP besar di awal. Wah hebat loh, di sini kan masih jarang yang punya mobil. Iya bener banget, buktinya tadi pagi aja udah banyak yang komen di postinganku. Mereka kan pada iri karena belum mampu beli. Bu Dermi, tolong dong bungkusin es sama mau beberapa cemilan juga deh buat di mobil. Oke siap, saya siapin dulu. Nih, lihat deh, mobilnya cakep banget kan? Warnanya juga mencolok gitu. Aku suka yang warna lemon. Aku udah bayangin kalau kita punya ini. Ya pergi kemana-mana nggak bakal kehujanan. Mobil? Kamu kan tahu gaji aku cuma cukup buat makan sama bayar kontrakan, Bu. Iya, aku tahu.
Kan kalau ada mobil, hidup kita jadi lebih gampang. Gak usah yang mahal, yang agak murahan juga gak apa-apa kok. Tetap aja mahal, Bu. Uang mukanya buat DP, cicilan, bunganya, semuanya mahal lah. Kita tuh butuh duit itu. Aku tuh nggak mau nanti kamu yang stres setiap bulan ngatur keuangannya. Tenang aja kak, aku janji deh bakal lebih hemat. Gak jajan di luar, gak beli baju. Aku bakal lebih banyak di rumah, biar bisa bantu kamu juga nanti kalau ada kerjaan tambahan. Kamu yakin bisa? Kebutuhan rumah tuh nggak sedikit loh. Tenang aja sayang, pokoknya aku pengen punya sesuatu yang bisa bikin kita nggak kelihatan susah terus di depan orang-orang. Jadi ini cuma soal gengsi ya? Enggak juga, tapi masa iya sih kita nggak bisa punya apa-apa kayak orang lain mas? Aku cuma pengen sekali aja ngerasain dibanggain. Ya udah deh, nanti kita coba tanya-tanya dulu ke dealer. Iya, makasih ya mas. Wah, mobilnya bagus banget. Aku selfie dulu biar orang-orang pada iri. Mas, lihat deh. Ini yang aku maksud kemarin. Ih, kenceng banget ya. Iya, bagus sih, tapi harganya pasti juga mahal nih. Kamu yakin kita sanggup bayar cicilannya? Ya ampun mas, nyicil aja kali. Sekarang kan gampang, banyak promo. Udah yuk kita samperin aja salesnya buat nanya harga. Selamat siang ibu bapak, mobil ini lagi banyak yang minat loh. Kebetulan ada promo DP ringan. Nah kan, denger tuh mas, promo loh. DP-nya berapa mas? Untuk unit yang ini, DP-nya cuma 20 juta aja ibu. Cicilannya sekitar 5 juta rupiah per bulan selama 5 tahun. Bisa langsung proses kalau mau hari ini. 5 juta sebulan, Bu. Itu sama aja kayak full gaji aku. Buat makan nanti dari mana? Sama buat keperluan yang lain nanti dari mana? Tapi kan, nanti aku bantu ngatur keuangan. Lagian nanti bisa aja aku jual yang kecil-kecilan. Gak akan berat kok mas. Nah, kamu tuh ya, nekat banget. Belum tentu juga bisa semulus itu loh. Mas, percaya aja sama aku buat kali ini ya. Aku cuma pengen punya sesuatu yang bisa bikin kita kelihatan lebih baik. Ini formulirnya, Bu. Kalau setuju silakan tanda tangan di sini ya. Udah mas, bismillah aja. Rezeki pasti ada jalannya. Baik Ibu, saya terima ya uang DP-nya. Kalau semua lancar, mudah-mudahan besok sore mobilnya sudah bisa dikirim ke rumah. Wah, besok sore. Aku nggak sabar banget. Akhirnya mimpi aku punya mobil terpenuhi. Aduh, kinclong banget deh. Mobil baru emang beda ya. Wah, Bu Kinan, mobil baru ya? Keren banget. Sekarang udah nggak perlu panas-panasan naik motor lagi. Iya dong Bu, alhamdulillah. Akhirnya kesampaian juga punya mobil sendiri. Iya, pasti enak banget tuh. Tapi beli cash apa kredit, Bu? Ya namanya juga usaha Bu. Ini emang kredit, tapi DP-nya besar kok. Cicilannya jadi kecil deh. Oh gitu, semoga lancar ya Bu. Soalnya saya dengar tuh kalau telat bayar bisa langsung ditarik lagi katanya. Ah Bu Ira, gak usah khawatir. Aku tuh udah ngatur semuanya. Lagian ya, rezeki tuh gak bakal kemana. Yang penting niatnya baik. Warnanya cakep banget Bu. Hati-hati aja ya Bu. Kalau parkir di luar takut kesenggol anak-anak. Iya, makasih Bu. Minta tolong fotoin aku dong Bu. Soalnya mau aku upload ke sosial media biar ibu-ibu yang lain pada iri. Udah nih, kalau gitu saya permisi dulu ya. Oke, tinggal upload aja deh. Wah, Bu Kinan sekarang udah kayak nyonya besar ya. Ke warung aja bawa mobil, hebat nih. Ah, Bu Darmi ini bisa aja ya. Saya mah biasa aja kok. Mobilnya juga bukan yang mahal-mahal. Cuma ya biar enak aja kalau kemana-mana biar gak kepanasan.
mobil baru belinya cash apa kredit tuh? Iya, kredit, tapi cicilannya nggak seberapa. Soalnya aku udah DP besar di awal. Wah hebat loh, di sini kan masih jarang yang punya mobil. Iya bener banget, buktinya tadi pagi aja udah banyak yang komen di postinganku. Mereka kan pada iri karena belum mampu beli. Bu Dermi, tolong dong bungkusin es sama mau beberapa cemilan juga deh buat di mobil. Oke siap, saya siapin dulu. Bu, ini udah lewat tanggal bayar. Kamu tahu kan, 2 minggu ini belum aku store loh. Iya, aku tahu. Tapi kan masih bisa ditunda beberapa hari, Mas. Lagian minggu depan juga gajian. Kamu pikir gampang ya nunda-nunda cicilan kayak gitu tuh? Yang ada bunga kreditnya jalan terus, nunggak. Aku udah pusing ngatur uangnya. Kayaknya mending gak usah dilanjutin aja deh, balikin aja. Mas, jangan ngomong gitu dong. Nanti aku coba jual baju-baju yang udah nggak kepake di online. Lumayan lah buat nutupin sedikit. Ini semua gara-gara kamu maksa beli mobil itu. Aku udah bilang dari awal gaji aku tuh nggak bakal cukup, tapi kamu tetap ngotot. Mas, jangan nyalahin aku terus. Aku cuma pengen keluarga kita kelihatan layak dikit di mata orang-orang. Tiap kali lihat tetangga bisa jalan-jalan, aku iri, Mas. Aku juga pengen ngerasain punya mobil. Gengsi kamu itu bakal nyusahin kita, tau nggak? Aku nggak ada maksud buat nyusahin, Mas. Selama ini aku selalu ngalah buat kebutuhan rumah. Sekali aja aku punya permintaan, malah dianggap beban. Aku nggak bilang kamu beban kok. Aku cuma takut kalau bulan depan telat lagi mobilnya bisa ditarik. Kamu mau kayak gitu? Enggak, Mas. Nanti aku coba cari cara ya. Aku janji bakal bantu. Udahlah, aku capek nggak ngerti lagi sama keegoisan kamu. Wah, cantik banget mobilku pagi ini. Kalau kinclong gini, lewat depan rumah orang-orang, pasti semua nengok. Selamat pagi Bu Kinan. Rajin amat nih nyuci mobil pagi-pagi. Tapi kok nyucinya di tengah jalan Bu, nanti orang susah lewat loh. Pagi Pak RT. Ya sebentar aja kok, cuma bilas doang, biar debunya gak nempel. Tapi tetap aja loh Bu, airnya nih nyiprat ke jalan. Anak-anak yang lewat nanti bisa jatuh kepleset. Lagi pula ini jalan umum, kenapa nggak dibawa ke steam mobil aja sih? Aduh, Pak RT ini jangan ribet deh. Saya nggak lama kok, masa nyuci sebentar aja nggak boleh sih? Tapi ini soal ketertiban Bu, biar sama-sama nyaman. Ya ampun, Pak, emang cuma saya aja yang nyuci mobil di pinggir jalan gini? Yang lain juga sering parkir di pinggir jalan tuh, nggak pernah ditegur. Saya juga sering ngingetin yang lain Bu, bukan Ibu doang. Iya, nanti saya beresin, gak usah khawatir. So ngatur, heran deh. Hai semuanya, hari ini aku lagi jalan-jalan. Panas banget sih, tapi seneng kalau pergi kemana-mana jadi nggak kena debu. Enaknya punya mobil sendiri tuh begini, mau kemana aja tinggal gas. Iya, sabar apa? Dasar gak sabaran. Aku nggak bakal matiin live-nya kok guys, biar kalian bisa ikut ngerasain jalan-jalan pakai mobil bareng aku. Astagfirullah, ya ampun, aduh, gimana ini? Ibu, tolong turun dulu Bu, bentar turun. Aduh, Pak, maaf ya, tadi saya nggak lihat jalan. Ibu tahu nggak, hampir nyerempet pengendara lain. Ini jalan umum, tolong fokus kalau sedang berkendara. Sekarang Ibu saya tilang. Iya Pak, saya ngerti kok, tapi bisa nggak usah ditilang. Biar saya ganti rugi aja ya Pak. Maaf Bu, aturan tetap aturan. Ini surat tilangnya, tolong ditandatangani. Pak, ini buat beli minum aja ya, gak usah ribet-ribet urusan tilang. Saya janji bakal hati-hati kok abis ini. Lain kali jangan begini lagi Bu, ini bahaya buat keselamatan yang lainnya juga. Iya Pak, makasih ya, saya janji gak bakal ceroboh lagi. Aduh, dasar sial, ini gimana? Aku pasti dimarahi Mas Judi kalau pulang kondisi mobil kayak begini.
Ibu Kinan ya? Ini data cicilan ibu. Maaf, tapi sudah 1 bulan lebih belum ada pembayaran masuk. Iya pak, saya mau ngomong soal itu. Bisa nggak pak? Ditunda dulu pembayarannya. Suami saya lagi agak seret belum gajian. Kami sudah beri peringatan beberapa hari yang lalu, Bu. Kalau minggu ini tidak ada pembayaran, mobil bisa kami tarik sesuai prosedurnya. Aduh, pak, tolong banget ya. Jangan dulu ditarik. Saya janji kok, minggu depan pasti dibayar. Ini sudah beberapa kali janji, tapi sampai sekarang belum ada pembayaran sama sekali. Kami juga punya aturan, Bu. Kalau semua pelanggan minta ditunda, kami yang rugi. Saya ngerti pak, tapi saya beneran lagi susah. Mobilnya juga lagi rusak, butuh perbaikan. Belum sempat ke bengkel karena uangnya belum ada. Ini surat peringatan terakhir, Bu. Kalau sampai lewat tanggal ini, petugas kami bakal turun langsung ke rumah untuk menarik mobilnya. Jadi, nggak ada jalan lainnya pak. Sedikit pun nggak bisa ditunda. Saya juga kasihan sama ibu, tapi aturan sudah jelas. Lebih baik ibu usahakan bayar ya, sebelum tanggal yang tertera di situ. Iya pak, saya ngerti. Makasih pak, saya pamit dulu. Kalau sampai mobil ditarik, aku malu banget sama tetangga. Nih lihat, belum bisa bayar juga kan? Sekarang dapat surat peringatan lagi. Aku tahu mas, tapi aku lagi coba cari cara. Tadi juga udah ke kantor leasing, minta ditunda, tapi nggak dikasih. Aku udah bilang kan dari awal, jangan maksa beli mobil. Sekarang lihat cicilannya numpuk, mobil rusak, uang nggak ada. Aku tuh cuma pengen bantu menaiki derajat hidup kita mas. Aku kira kalau punya mobil, hidup bakal lebih enak. Tapi ternyata malah begini. Enak dari mananya? Gajiku aja nggak cukup buat tutup semuanya. Tiap bulan aku harus mikirin bayar listrik, makan, ongkos kerja. Sekarang nambah cicilan mobil. Aku salah mas, tapi kamu jangan bentak aku gitu dong. Aku juga stres, takut mobil ditarik. Iya, kamu baru sadar sekarang kan? Dari awal aku udah bilang, hidup itu bukan soal gengsi doang. Aku cuma sekali aja, aku pengen ngebuktiin kalau aku itu mampu mas. Ya tapi dengan cara gini kamu malah bikin malu. Sekarang tuh mobil rusak, cicilan nunggak, dan kamu masih mikirin omongan orang. Aku nyesel mas, tapi aku nggak mau kehilangan mobil itu. Kalau kamu masih mikir mobil itu kebanggaan, berarti kamu belum belajar apapun dari kejadian ini. Dah lah. Aku nggak akan biarin mereka ambil mobil itu, nggak akan. Ibu Kinan, sesuai surat peringatan, kami datang untuk mengambil kendaraan yang sudah menunggak bulan ini. Mohon kerjasamanya ya, Bu. Lah, kok langsung gitu, Pak? Saya kan udah bilang, minggu depan saya bayar. Masa nggak bisa dikasih waktu lagi? Mohon maaf, Bu, tapi surat peringatan sudah kami kirim 3 kali. Sesuai prosedur mobil ini harus ditarik hari ini. Ya udah ambil aja, Pak. Saya udah capek ribut soal masalah mobil ini. Mas, kok kamu gitu sih? Gak ada usaha sedikit pun buat nahan mereka. Ini mobil kita, Mas. Mobil ini bukan rezeki kita, Bu. Dari awal aku udah bilang jangan maksain kalau nggak sanggup. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak akan biarin mobil ini diambil. Ini satu-satunya kebanggaan aku, Mas. Ibu tolong ya, jangan malah mempersulit. Kalau ibu nggak setuju, kami tetap akan lakukan penarikan sesuai perintah. Enggak, aku nggak mau kasih. Kalian mau tarik, tarik aja kalau bisa. Bu, udah Bu, jangan gila kamu. Kamu mau ngapain? Astagfirullahaladzim. Kamu mau bawa masalah ini sejauh apa lagi sih? Tunggu Pak, saya ikut. Aku nggak mau kehilangan mobil ini. Ini satu-satunya yang bikin aku bahagia. Aku sanggup bayar kok. Ya ampun, kenapa mati sih? Jangan sekarang, please. Ya Allah, kok nasibku begini banget sih? Aku harus kabur. Jangan sampai aku ditangkap. Aduh, kenapa
Apa lagi sih ini? Bu, ya Allah, kamu ngapain sih? Aku cuma pengen ngerasain punya kebanggaan sendiri, Mas. Tapi malah begini jadinya. Ibu tolong tenang dulu ya. Sekarang ibu sama bapak harus ikut ke kantor. Kita selesaikan baik-baik di sana. Ini hasil perhitungannya, Bu. Ada biaya denda dan perbaikan mobil juga. Jadi totalnya 10 juta. Mulai hari ini mobil resmi bukan milik ibu lagi ya. Jadi udah nggak bisa diambil lagi, Pak. Gak ada cara buat perpanjang. Maaf Bu, prosesnya sudah selesai. Kami juga udah kasih waktu cukup lama. Ya udah Pak, kami ngerti. Biar semua selesai di sini aja ya. Udah selesai. Nih, Pak, kuncinya saya serahin. Aku pikir punya mobil bakal bikin aku dihormati orang lain, tapi ternyata malah bikin malu. Udah Bu, yang penting kamu sadar. Nggak semua yang kelihatan indah itu harus kita punya. Udah. Ayo pulang-pulang. Iya, Mas. Gina, pacaran tuh nggak selalu harus ngobrol tiap hari, nggak selalu harus chattingan setiap waktu. Kamu tuh harus ngerti, aku juga punya kehidupan sendiri. Aku ngerti, tapi kenapa rasanya kayak aku nggak penting lagi buat kamu? Udah jangan banyak drama. Aku mau pergi dulu, ada urusan penting. Nanti kamu pulangnya naik ojol aja ya. Aku nggak bisa nganterin. Sekarang, kok aku ditinggalin sih? Iya, aku nggak bisa lama-lama. Udah di depan hotel, aku tunggu ya. Rani, tahu nggak? Riko tadi malam ngajak aku ketemuan lagi. Lagi? Emang gak capek Gina? Kalian ketemu terus tiap hari? Yang namanya juga pacaran. Dia tuh beda Ran, nggak kayak cowok lain. Care banget. Kalau aku lagi capek, diajak aku ke tempat tenang, ngobrol santai. Tempat tenang? Di mana emangnya? Di hotel, tapi cuma ngobrol kok, nggak ngapa-ngapain. Hah? Di hotel? Gina, kamu serius? Shh, pelan-pelan. Iya, tapi jangan mikir yang aneh-aneh. Dia tuh cuma pengen suasana sepi aja, biar bisa cerita. Tapi tetap aja aneh Gin. Gimana kalau orang lain tahu? Apalagi kalau sampai ya kamu tau lah. Ya udah sih Ran, aku tahu batasnya. Aku percaya sama dia. Tapi tolong jangan bilang siapa-siapa ya. Aku nggak mau sampai mama aku tahu. Ya udah, tapi hati-hati aja. Kamu harus bisa jaga diri. Sayang, ayo naik. Iya, bentar ya. Rani, aku duluan ya. Iya, hati-hati Gin. Semoga kamu gak nyesel Gin. Sayang, tolong dong, aku mau minumnya. Haus banget nih. Nih, minum yang banyak. Jangan sampai kamu lemas di depan aku. Kamu tuh harus ceria. Ceria iya, tapi jangan sering-sering ajak ke sini deh. Aku takut ada yang lihat. Tenang aja, nggak ada yang tahu. Lagian kita cuma ngobrol kok. Soalnya aku nyaman banget kalau sama kamu. Aku juga nyaman sih, tapi nanti boncos loh uang jajan kamu dipakai sewa hotel terus. Tenang aja, kan masih ada orang tua. Hehehe. Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu buat kamu. Apaan tuh? Anak kecil aja, biar kamu inget kalau kita lagi nggak bareng. Lucu banget. Kamu tuh emang paling bisa bikin aku seneng. Ya harus dong, kamu kan pacar aku. Dinda, siapa tuh? Kamu ngapain? Kok bengong gitu? Enggak, cuma ngeliatin gelangnya. Bagus banget. Haha, syukur deh kalau suka. Jangan dilepas ya. Iya, nggak akan aku lepas. Gina, ini seragammu udah mama setrika. Besok jangan kesiangan lagi ya. Iya ma, makasih. Kamu lagi cerita sama siapa sih? Kok seneng banget mukanya? Enggak mah, cuma teman sekolah. Teman sekolah, tapi tiap malam ketawa-tawa sendiri. Kamu akhir-akhir ini sering pulang malam juga loh. Itu karena tugas kelompok mah, banyak banget tugasnya. Jadi kadang selesainya malam. Tugas kelompok terus. Mama nggak pernah lihat kamu bawa buku pelajaran. Sekarang kan zamannya digital mah, tugasnya di HP semua. Mama nggak mau ngelarang, cuma hati-hati aja ya nak. Dunia luar tuh nggak seaman yang kamu pikirin. Iya mah, aku ngerti kok. Besok kita ketemu lagi ya. Aku kangen. Oke sayang, aku juga kangen.
Cafe ini enak juga ya, baru pertama kali aku kesini. Iya, Riko yang ngajakin. Katanya tempatnya adem buat nongkrong. Aku udah beberapa kali sih, jadinya kesini terus karena tempatnya enak. Iya, lumayan lah, nggak terlalu rame. Riko, perasaan kamu dari tadi nunduk aja, sibuk amat ngapain sih? Sibuk dikit, soalnya lagi chatan sama teman, ada urusan sedikit. Oh iya Ran, kamu udah ngerjain tugas sejarah belum? Aku belum sempat ngerjain ih. Udah tadi pagi, kamu mau aku kirimin filenya? Boleh deh, nanti kirim ya. Aku nggak lama ya, habis ini harus pergi dulu. Ada perlu sama temen. Loh, kita aja baru duduk, kamu buru-buru banget. Iya, ada urusan. Nanti aja ngobrolnya. Kamu sama Rani dulu ya. Oh, ya udah, hati-hati ya. Kamu jangan ngambek ya. Aku beneran lagi repot. Iya, nggak apa-apa kok. Kamu yakin dia nggak lagi ngejauhin kamu, Gin? Entahlah, dia tiba-tiba berubah. Aku ngerasa kayak udah nggak dianggap. Tapi aku masih pengen percaya. Mungkin dia emang beneran sibuk. Sabar ya, resiko punya pacar emang kayak gitu. Harus siap sama suka dukanya. Udahlah biarin, yang penting kan masih ada kamu yang nemenin. Sayang, kamu dari tadi main HP terus? Capek ya? Enggak, cuma lagi pengen scroll sosmed bentar, biar gak gabut. Aku beliin pizza favorit kamu loh. Ayo makan dulu yuk. Ini udah dingin, nanti makin gak enak. Kamu aja yang makan, aku masih kenyang. Nanti aku makan kalau udah lapar. Kamu sibuk banget akhir-akhir ini. Sibuk sama HP terus, jarang ngobrol sama aku. Jarang chat aku juga kalau lagi gak ketemu. Aku kan udah bilang, lagi banyak urusan. Jangan mikir yang aneh-aneh. Aku gak mikir aneh-aneh. Cuma ngerasa kamu berubah. Aku jadi kesepian kalau kamu kayak gini. Gina, pacaran tuh gak selalu harus ngobrol tiap hari, gak selalu harus chattingan setiap waktu. Kamu tuh harus ngerti, aku juga punya kehidupan sendiri. Aku ngerti, tapi kenapa rasanya kayak aku gak penting lagi buat kamu? Udah ah, jangan banyak drama. Aku mau pergi dulu, ada urusan penting. Nanti kamu pulangnya naik ojol aja ya. Aku gak bisa nganterin. Sekarang, kok aku ditinggalin sih? Iya, aku gak bisa lama-lama. Udah di depan hotel, aku tunggu ya. Dinda, siapa Dinda Riko? Cuman urusan kerja, gak penting. Kamu bohong. Udah, jangan bahas ini. Aku pergi dulu. Kenapa rasanya semua janji kamu cuma omong kosong? Rani, kayaknya Riko udah gak sayang aku lagi deh. Kenapa kamu bisa bilang gitu? Ada apa lagi? Dia dingin banget, ketemu lagi cuma saling diem-dieman. Chat juga kadang dibalas 2 jam, 3 jam. Waktu di hotel kemarin, dia bahkan sibuk main HP terus. Kamu sempet nanya dia kenapa? Udah, tapi jawabannya selalu sibuk. Tapi aku lihat HP-nya, ada pesan dari cewek lain, namanya Dinda. Dinda? Bukannya Dinda itu satu kelas sama kita? Iya, aku nggak tahu harus marah atau sedih. Aku masih pengen percaya, tapi hati aku udah yakin kalau Riko punya yang lain selain aku. Gina, aku nggak mau ngejudge. Dari awal aku udah ngerasa Riko nggak beres. Kamu terlalu gampang percaya sama dia. Aku tahu, tapi aku udah kasih semuanya, Ran. Aku udah berkorban banyak banget buat dia. Kasih sayang nggak bisa dipaksa, Gin. Kalau kamu terus bertahan, yang ada kamu sakit sendiri. Sedangkan dia pasti bahagia sama yang lain. Aku takut, Ran. Takut kalau ninggalin dia, aku gak bisa hidup tenang. Dia kayak udah jadi bagian dari hidup aku. Kamu masih punya aku, Gin. Kamu gak harus sesalin kepergian dia. Mungkin aku harus lihat sendiri kebenarannya. Maksud kamu? Aku bakal buktiin sendiri dia selingkuh atau enggak. Cuma pengen lihat aja. Semoga aku salah. Semoga dia beneran sibuk. Itu Dinda. Udah yuk masuk, aku udah booking kamar buat kita. Kamu hafal banget ya tempatnya. Ya iyalah, tempat favorit aku. Berarti selama ini dia bohong. Kenapa harus teman sendiri? Kenapa Dinda? Aku udah kasih semuanya, tapi malah dipermainkan. Maaf, aku nggak bisa ketemu hari ini. Ada urusan keluarga. Urusan keluarga ya? Sama Dinda di hotel. Mulai sekarang aku bakal berhenti percaya sama kamu.
Ma, aku bodoh ya. Kenapa ngomong gitu, Nak? Aku lihat sendiri dia jalan sama perempuan lain ke hotel. Aku kira dia sibuk, ternyata sibuknya sama perempuan lain. Sabar ya, Nak. Namanya juga hubungan, pasti ada yang membuat kita sakit. Aku udah kasih semuanya, Ma. Aku pikir dia serius. Aku pikir dia cinta sama aku. Cinta yang salah itu bisa bikin kita kehilangan diri sendiri. Tapi sadar lebih awal itu bukan suatu kesalahan, Nak. Itu penyelamat buat kamu. Aku nyesel, Ma. Kenapa aku begitu percaya sama dia? Udah sayang, sekarang yang penting kamu belajar dari ini semua. Jangan biarin orang lain ngerusak nilai dirimu. Aku malu, Ma. Aku udah bohongin Mama. Udah nutupin semuanya dari Mama. Mama nggak marah. Mama cuma sedih lihat kamu nyakitin diri sendiri demi orang yang nggak pantas. Aku janji nggak mau ketemu dia lagi. Aku mau lupain dia, Ma. Bagus, mulai besok fokus buat bagian diri kamu sendiri ya. Lebih baik kamu fokus belajar, kerja cita-cita kamu setinggi-tingginya. Lihat deh, lucu banget kan dikasih sama seseorang yang spesial loh. Mirip banget ya gelang yang Gina pakai ya. Masa sih? Wah, kebetulan kali. Tapi kalau mirip berarti seleranya sama ya. Atau mungkin cowoknya sama. Udah, jangan didengar. Mereka emang mulutnya nggak bisa direm. Aku nggak apa-apa, Ran. Biarin aja. Mungkin aku emang pantas diketawain. Jangan ngomong gitu. Kamu nggak pantas disakitin kayak gini. Mereka aja yang nggak punya hati. Gina, kamu nggak kepikiran buat balikin gelang itu? Aneh jadinya kan kalau kembar gini. Dinda, udah deh, jangan manas-manasin orang. Loh, kok malah baper? Udah, Ran, gak usah diladenin. Aku pengen pulang aja. Kamu yakin mau pulang? Kayaknya aku nggak kuat kalau terus di sini. Gina, udah minum obat belum, Nak? Badan kamu panas banget dari tadi pagi. Udah, Mah, tapi nggak ngaruh. Badannya masih lemas. Masih demam. Kamu mikirin apa sih sampai segininya? Mama tahu kamu lagi sedih, tapi jangan nyakitin diri sendiri. Aku cuma nggak bisa berhenti mikirin dia, Ma. Kenapa orang yang aku cinta bisa setega itu? Kadang Tuhan ngasih luka biar kita sadar siapa yang benar-benar pantas. Udah, jangan sedih terus. Lagian siapa suruh masih sekolah udah pacar-pacaran? Tapi aku ngerasa hampa, Ma. Semua yang aku percaya tiba-tiba runtuh. Kamu itu anak Mama, Gina. Kamu pantas dicintai tanpa harus korbanin harga diri. Aku pengen berhenti nangis, tapi tiap ingat wajahnya semuanya jadi keinget lagi, Ma. Gak apa-apa nangis. Nangis itu bukan tanda lemah, tapi setelah ini kamu harus lupain dia. Mama mau kamu fokus belajar, bukan mikirin cinta-cintaan. Iya, Ma, aku bakal coba. Ya udah, kamu makan dulu. Kalau nangis terus nanti energinya cepat habis. Udah tuh Mama siapin makanannya. Kalau udah selesai makan langsung diminum lagi obatnya. Iya, Ma, makasih ya. Aku nggak butuh janji palsu itu lagi. Ayo dimakan, Gina. Kok ini Ibu bikin khusus buat nyemangatin kamu. Makasih, Bu, jadi ngerepotin ya. Oh, gak repot kok. Ibu malah seneng kamu main ke sini. Rumah ini selalu rame kalau kamu datang. Nah tuh, dengerin kata Mama. Biar semangatnya balik lagi, jangan bohong terus. Iya, aku cuma masih agak nggak percaya aja sama semua yang udah terjadi. Udah Gin, gak usah diulang-ulang. Kadang yang terbaik itu bukan dapet orang yang kita mau, tapi lepas dari orang yang salah. Aku tahu, tapi perasaan tuh nggak bisa langsung hilang, Ran. Setiap ingat kenangan sama dia, rasanya nyesek lagi. Itu tandanya kamu masih punya hati, Nok. Tapi jangan biarin luka itu merusak masa depanmu. Masih banyak hal baik di depan sana. Aku jadi pengen fokus belajar aja, Bu. Aku pengen buktiin kalau aku bisa bahagia tanpa dia. Nah gitu dong. Lagian hidup tuh gak cuma soal cinta. Masih banyak hal seru yang bisa kamu lakuin. Iya, kamu benar. Aku juga pengen mulai dari nol lagi. Tapi kali ini buat diri aku sendiri. Bagus, Tuhan selalu punya cara buat gantiin yang hilang dan yang lebih baik. Mungkin ini cara Tuhan nyuruh aku berhenti dari hidup bodoh itu. Makasih Riko, kamu udah ngajarin aku banyak hal tentang cinta. Ya udah, kalian lanjut belajar ya. Jangan lupa sambil dimakan kuenya. Makasih, Ma. Sama-sama, sayang.
Gina, aku bawain oleh-oleh nih. Mama nyuruh aku ngasih ini katanya biar kamu tambah semangat. Wah, makasih banget Ran. Aduh, jadi ngerepotin nih. Wah Rani, kamu datang pas banget. Tadi mama kamu di WA aku, katanya kamu maksa pengen nganter sendiri. Iya bu, soalnya aku sekalian mau lihat Gina, takut dia belum makan. Aku udah makan, tenang aja. Sekarang aku udah belajar hidup sehat dan gak bengong mulu kok. Nah, itu baru Gina yang aku kenal. Yang dulu udah ditinggal masa lalu ya? Iya, sekarang aku udah bisa ngelepas semuanya. Aku gak mau terus nyalain diri sendiri. Udah cukup, aku udah selesai sama dia. Itu pilihan yang bijak, nak. Jangan mengulang kebodohan yang sama. Setuju banget. Akhirnya kamu sadar kalau Riko itu cowok brengsek yang gak pantas disayang. Iya, rasanya jadi enteng banget, Ran. Aku jadi gak banyak beban, gak harus mikirin dia lagi. Mama bangga banget sama kamu. Makasih ya, Ma. Makasih juga, Ran. Kalian dua orang yang nyelamatin aku dari kebodohan itu. Aduh, Murinin. Maaf ya. Tapi utang yang kemarin aja belum dibayar. Saya takut nanti gak ada buat modal lagi kalau ngutang terus. Ah, kamu tuh gak usah takut. Aku ini kan udah biasa bayar. Cuma kadang agak telat aja. Nanti juga aku lunasin. Rezeki itu udah diatur sama Tuhan. Gak usah khawatir. Iya bu, tapi saya juga butuh uang buat belanja lagi. Untungnya juga gak seberapa. Kalau semua pelanggan kayak ibu, bisa bangkrut saya. Yaudah deh, kalau kamu gak percaya sama aku, gak usah dijual sekalian. Padahal aku udah sering bantu beli di sini. Bukan gitu. Mas, bumbu dapur kan udah pada habis. Nanti aku mau ngutang dulu ya ke warung, gak apa-apa kan? Bu, aku kan udah bilang, tolong mulai diatur pengeluaran. Aku capek, tiap bulan gajiku nggak pernah cukup. Kita nggak bisa terus-terusan ngutang ke tetangga. Ya, kamu tuh kebanyakan ngeluh. Rezeki udah diatur sama Tuhan, jadi nggak usah takut nggak cukup. Tenang aja, Mas. Aku juga percaya itu, Bu. Tapi bukan berarti kita bisa seenaknya ngutang terus. Tuhan gak nyuruh kita berhutang, apalagi ngandelin belas kasihan orang. Aku percaya Tuhan, makanya aku tenang. Kamu tuh kurang yakin sama takdir, makanya hidupnya gelisah terus kayak gitu. Tapi kalau terus begini, orang-orang bisa ngomongin kamu. Gak enak kalau tiap hari ada yang lagi utang ke rumah. Biarin lah, yang penting kita nggak nyolong. Lagian nanti juga kalau ada rezekinya dibayar, nggak usah dipikirin terlalu berat ah. Bu, aku serius. Aku pengen hidup tenang, gak ada utang. Aku cuma minta kamu mulai belajar hemat. Kamu tenang aja, aku tahu apa yang harus aku lakuin. Kamu sarapan aja dulu, jangan ngomel terus. Bu, tolong jangan anggap ini sepele. Aku beneran khawatir. Iya, berisik kamu tuh. Bu Ririn, mau belanja apa? Ini Bu Lilis, minyak gorengnya 1, tambah sabun cuci piring 1, tambah tepung terigu 1 kilo juga deh, sekalian biar nggak bolak-balik. Tapi ini bayarnya sekarang apa nanti? Soalnya catatan ibu kemarin juga belum dibayar. Aduh, iya Bu, maaf ya, kemarin itu emang belum sempet. Nanti sore aku bayar sekalian deh, suami aku baru gajian soalnya. Nanti sore bener ya, soalnya udah beberapa kali Bu bilang kayak gitu, tapi nggak pernah ditepatin. Saya juga kan harus belanja buat modal lagi. Ya ampun, masa sih Bu Lilis gak percaya sama saya? Saya ini kan pelanggan setia loh. Saya janji nanti sore kesini lagi sambil bawa uangnya. Gak usah khawatir kali, lagian rezeki kan udah diatur sama Tuhan. Iya deh, saya percaya aja. Tapi tolong ya Bu, jangan sering ngaret. Nih, totalnya jadi 65.000. Makasih Bu Lilis, Tuhan pasti balas kebaikan Bu Lilis karena udah sabar banget. Nih, cobain. Panas banget ya hari ini. Kamu beli cemilan ini di mana sih? Enak banget. Itu di orang depan, murah, cuma 10.000 satu toples. Wah, lumayan juga ya. Ngomong-ngomong, harga beras sekarang naik ya. Aku tadi mau beli 2 kilo aja udah 50.000. Iya, aku juga kaget. Semua bahan pokok naik. Harus pintar-pintar ngatur uang sekarang. Iya sih, tapi jujur aku lagi kepepet banget. Di rumah beras habis. Aku mau ke warung tapi uangnya belum ada. Terus kamu makan gimana? Makanya aku pinjam 100.000 aja. Nanti minggu depan aku balikin, boleh nggak? Bukan gak mau bantu, tapi masih ada utang yang kemarin belum dibayar juga. Aku takut nanti malah nambah berat buat kamu. Kamu kok ngomongnya gitu sih? Aku cuma minta tolong, bukan minta dikasih. Masa ketemu sendiri pelit banget? Bukan pelit, aku cuma khawatir kamu tambah susah nanti. Aku juga sebenarnya lagi banyak keperluan di rumah.
Ya udah deh, 50.000 nggak apa-apa, buat beli beras aja. Please, masa kamu tega ngebiarin aku nggak makan? Nih, 50 ya. Tapi janji ya jangan lama digantinya. Iya, tenang aja. Makasih ya, semoga Tuhan balas kebaikan kamu. Aku doain rezeki kamu lancar. Kalau gitu aku pulang dulu. Kerjaannya minjem duit terus, heran deh. Wah, masakannya banyak banget, Bu. Ada tamu. Nggak ada, cuma pengen masak yang enak aja. Kasihan kamu tiap hari makan sama ikan asin doang. Tapi ini banyak banget. Dari mana kamu dapat uang belanja sebanyak ini? Kemarin katanya nggak ada uang. Ah, nggak usah dipikirin. Tadi aku pinjam sedikit sama tetangga, nanti juga diganti. Yang penting malam ini kita makan enak dulu. Pinjem lagi, Bu. Kamu kan udah janji nggak bakal ngutang terus. Aku tuh udah capek denger orang-orang bisik soal utang kita. Kamu tuh ngomongnya seolah-olah kayak aku seneng ngutang. Padahal aku ini cuma berusaha, bukan maling. Lagian, rezeki kan udah diatur sama Tuhan. Jadi nggak usah dipermasalahin. Bu, percaya sama Tuhan itu harus. Tapi ngatur uang juga bagian dari ikhtiar biar gak jadi kebiasaan ngutang terus sama orang. Aduh, kamu tuh kurang iman, Mas. Kalau kamu yakin rezeki dari Tuhan, harusnya nggak usah takut miskin. Aku bukan takut miskin. Aku takut dosa karena ngambil hak orang terus. Utang itu tanggungan, bukan rezeki. Udah ah, aku capek bahas ini. Makan aja dulu. Aku nanti aja makannya. Terserah kamu deh, mau makan atau enggak. Yang kelaparan kan cuma bukan aku. Aduh, capek juga ya kalau ngepel sekaligus. Bikin encok. Assalamualaikum Bu Ririn. Maaf ganggu, saya mau ngingetin iuran sampah bulan ini aja. Waalaikumsalam Bu RT. Aduh, iya ya, bulan ini belum sempat bayar. Lagi agak seret, Bu. Oh begitu, tapi kan ini udah telat 2 minggu Bu. Kasihan tukang sampahnya, udah nagih terus ke saya. Iya, saya ngerti kok. Tapi gimana ya, Bu? Belum ada rezekinya. Nanti kalau udah ada, pasti saya bayar. Tuhan kan udah atur semuanya. Gak mungkin kita dibiarkan kesusahan terus. Tapi kalau ditunda terus, repot dong. Ini kan buat kebersihan kita bareng-bareng. Sabar aja, Bu. Nggak usah khawatir. Nanti saya bilang sama suami saya, biar ngisiin uang buat bayar iurannya. Ya udah deh, nanti saya datang lagi ke sini. Tapi tolong ya Bu, jangan sering bilang belum ada rezeki kalau belum usaha. Kalau gitu saya lanjut dulu ya. Masih banyak rumah yang belum saya datengin. Iya, Bu. Hati-hati di jalan. Kangkungnya seger banget, Bu. Mau deh sekalian sama tempe 1 papan ya. Nanti aku bayar besok aja. Oh iya, sekalian juga tomatnya 5.000. Aduh, Bu Ririn, maaf ya. Tapi utang yang kemarin aja belum dibayar. Saya takut nanti nggak ada buat modal lagi kalau ngutang terus. Ah, kamu tuh nggak usah takut. Aku ini kan udah biasa bayar. Cuma kadang agak telat aja. Nanti juga aku lunasin. Rezeki itu udah diatur sama Tuhan. Nggak usah khawatir. Iya, Bu, tapi saya juga butuh uang buat belanja lagi. Untungnya juga nggak seberapa. Kalau semua pelanggan kayak Ibu, bisa bangkrut saya. Yaudah deh, kalau kamu nggak percaya sama aku, gak usah dijual sekalian. Padahal aku udah sering bantu beli di sini. Bukan gitu maksud saya, Bu. Cuma tolong pahami juga posisi saya. Ririn lagi belanja. Oh iya, aku sekalian mau ngingetin uang yang kemarin aku pinjemin. Kapan ya kamu balikin? Katanya nggak bakal lama. Iya aku belum sempet. Tapi nanti aku balikin. Sekarang nggak dibawa uangnya. Tadi kamu bilang begitu terus. Aku juga butuh uang itu buat belanja kebutuhan dapur. Astaga, kamu tuh bawel banget sih. Kayak nggak percaya sama aku. Tenang aja kali, nanti juga aku bayar. Ya udah deh, terserah. Utang segitu doang, nagihnya udah kayak rentenir. Pantas aja rezekinya segitu-gitu terus. Aduh, kenapa udah bunyi lagi aja sih? Lagi tanggal tua begini. Bu, itu listrik udah bunyi lagi. Tokennya habis tuh. Ada uang nggak buat isi? Ya nggak ada lah, Mas. Uang belanja kemarin aja udah habis buat kebutuhan dapur. Loh, kan aku baru ngasih kemarin uang belanja. Masa secepat itu habisnya? Ya namanya juga kebutuhan, Mas. Sekarang semua serba mahal. Ya terus, ini gimana kalau token listriknya nggak diisi? Emang kamu mau rumahnya gelap? Ya mau gimana lagi? Biarin aja, nanti juga ada rezekinya. Bu, kamu tuh jangan kebanyakan ngomong. Nanti juga ada rezekinya terus. Kita ini hidup nyata, bukan nunggu mukjizat doang. Kamu tuh ribet deh, Mas. Harusnya kamu bisa ngasih uangnya ke aku, bukan malah ngomel kayak gini. Kalau emang nggak ada, emang gimana lagi?
Udah, makanya tenang, gak usah panik. Tapi kalau terus ngandelin utang dan nunggu keajaiban, sampai kapan kita bisa tenang? Hidup tuh harus diatur, bukan diserahin begitu aja. Kamu ngomel terus dari kemarin. Aku juga capek, Mas. Aku udah berusaha tenang walaupun ekonomi kita ini seret. Tapi kamu sendiri yang bikin ribet. Aku ngomel karena kamunya juga nggak bisa ngatur uang yang aku kasih. Aku juga pengen kamu sadar, gak semua hal bisa diserahin ke Tuhan tanpa usaha. Udah, aku malas bahas ginian. Aku mau mandi dulu. Kamu mau ikut gak? Kamu kalau mau isi listrik, isi aja sendiri. Aku nggak ada uang. Hidup aku melarat amat deh. Listrik aja sampai nggak kebayar. Ririn, rumah kamu kok gelap banget sih? Listriknya kenapa? Habis, belum sempat isi token. Tadi Mas Yadi juga nggak bilang apa-apa. Taunya udah bunyi, terus mati. Makanya ini aku bengong di luar. Karena di dalam panas banget, nggak bisa nyalain kipas. Kok bisa sampai mati total? Emang kamu nggak isi dari sore pas udah bunyi? Uangnya nggak ada, jadi aku mikir diisinya besok aja. Mungkin nanti ada rezeki nyelip gitu. Kamu tuh harusnya mikir dari jauh-jauh hari, karena nggak semua bisa nunggu rezeki kayak kamu bilang. Emang kamu betah kalau gelap kayak gini? Semua orang sekarang kayaknya nggak percaya sama keyakinan aku ya. Bukannya nggak percaya, Bu, tapi Tuhan juga nyuruh kita buat berusaha, bukan cuma nunggu. Kamu kan bisa nyisihin dikit dari uang belanja buat keperluan darurat kayak gini. Ah, buat belanja aja nggak cukup. Lagian ini cuma listrik, nggak penting banget juga. Gelap gini juga masih bisa hidup kan? Tapi kamu nggak capek hidup kayak gini? Ngutang sana sini, nunda bayar ini itu. Aku cuma kasihan. Aku juga capek, tapi mau gimana lagi? Aku cuma yakin nantinya balik normal. Ini mungkin ujian aja dari Tuhan. Ya udah deh, aku pulang dulu ya. Kalau kamu butuh lilin tambahan, aku punya di rumah. Gak usah, 1 lilin juga cukup kok. Makasih ya udah mampir. Sebelum beres-beres, nyantai dulu aja deh. Loh, Bu Ririn, tumben kesini pagi-pagi. Kenapa mukanya murung gitu? Aku malu sebenarnya, Bu, tapi aku nggak punya pilihan lain. Di rumah nggak ada beras, listrik juga mati. Aku cuma mau pinjam uang, Bu. Ya ampun, emang kamu beneran nggak ada uang sama sekali? Bukannya suamimu kerjanya lancar ya? Iya, Bu, tapi uangnya udah habis, saya pakai buat kebutuhan yang lain. Aku janji kalau nanti udah ada rezekinya, aku bakal balikin. Tolong ya, Bu, aku bener-bener kepepet banget. Kamu tuh harus belajar buat ngatur hidup. Nggak bisa terus-terusan kayak gini. Iya, Bu, aku tahu. Aku nyesel juga. Tapi sekarang aku nggak punya pilihan. Cuman ini jalan satu-satunya. Nih, aku bantu sebisanya aja ya. Cuma segini, nggak banyak. Tapi ini terakhir kali aku bantu kamu. Makasih, Bu. Tuhan pasti balas kebaikan Bu Ida. Aku janji. Nanti kalau udah ada rezekinya, bakal aku balikin. Iya, semoga aja kamu benar-benar tobat dari kebiasaan ini. Aku takut nanti kamu malah makin susah. Tuhan emang gak pernah ninggalin hambanya, Bu. Aku yakin semua ini cuma ujian. Tapi jangan lupa, ujian juga harus dihadapi dengan usaha. Hehehe, iya juga sih, Bu. Saya mau ikan mas dong, Pak. Sekilo, nanti saya bayarnya besok. Besok lagi, Bu. Wah, maaf ya, kemarin juga Ibu bilangnya gitu. Tapi belum dibayar sampai sekarang. Iya, kemarin kan belum ada uangnya. Sekarang juga belum ada. Tapi tenang aja, saya pasti bayar. Rezeki itu udah diatur sama Tuhan, Pak. Ya udah deh, saya kasih dulu nih. Tapi tolong ya, Bu, jangan sering ngaret bayarnya. Saya juga hidup berhasil jualan begini. Kalau hutangnya nggak dibayar-bayar, saya nggak bisa makan. Iya, makasih ya. Nanti saya kesini lagi buat bayar yang minggu lalu sama hari ini. Lah, Bu Ririn, untung ketemu di sini. Itu utang di warung saya belum dibayar loh. Bu Lilis, saya emang mau ke warung Ibu nanti sore. Tenang aja. Nanti sore terus. Udah beberapa kali Ibu ngomong gitu. Saya ini juga lagi butuh modal, Bu. Astaga, Bu, jangan keras-keras dong ngomongnya. Malu nih didengar orang. Kan Tuhan juga tahu niat saya baik. Cuma belum waktunya aja. Udah ya, saya permisi dulu. Aduh. Astaga, Bu Ririn. Hati-hati, Bu, belutnya juga pengen numpang rezeki Ibu kali ya. Ih, ya ampun, jijik banget. Tolong dong, jangan malah pada ketawain. Tolongin tuh, Pak. Saya alergi sama belut. Dasar orang-orang gak punya hati.
Aku jatuh malah diketawain bukan ditolong. Nggak apa-apa, nanti juga Tuhan kasih balasan ke mereka. Ini ikan nanti aku goreng buat makan malam, biar Mas Yadi nggak ngomel-ngomel. Astaga, jangan bilang mau nyerang aku tuh anjing. Ih, pergi sana, pergi. Aku nggak bawa apa-apa. Aduh, kenapa pakai jatuh segala sih? Ya Tuhan, tolong aku, jangan sampai aku digigit. Ya ampun, ikan aku itu buat makan malam, ludes dimakan anjing. Ya Tuhan, bahkan rezeki haram pun kau ambil dariku. Aku salah, aku udah terlalu sombong, terlalu yakin tanpa usaha. Mungkin ini teguran dari Tuhan dan aku harus minta maaf. Aku harus bayar semua utang-utang aku. Bu Lilis, aku mau ngomong sebentar. Loh, Bu Ririn, ada perlu apa Bu? Mau ngutang lagi? Aku mau bayar semua utangku, Bu. Ini uang hasil aku jual kalung peninggalan almarhum ibu aku. Semoga cukup ya. Ya ampun, Bu Ririn serius? Nggak usah buru-buru juga, saya tahu Ibu lagi susah. Gak apa-apa, aku terlalu sering sembunyiin di balik kata rezeki udah diatur sama Tuhan. Padahal aku sendiri gak mau usaha. Itu aku bayar utang ke Bu Ida sama Bu Erni. Tapi sebagian dulu ya, uangnya benar-benar gak ada lagi. Alhamdulillah, aku senang banget denger kamu ngomong kayak gitu. Aku juga senang dengarnya. Aku tahu kamu sebenarnya orang baik, cuma karena suka keras kepala. Makasih ya, aku benar-benar minta maaf. Aku janji gak bakal hidup dari utang lagi. Ya udah, mulai hari ini catatan Bu Ririn saya anggap lunas semua. Saya doain biar rezeki Ibu makin lancar. Makasih ya semuanya. Aku cuma pengen tenang tanpa utang-utang itu lagi. Mas, jangan di sini deh, takut ada yang lihat. Santai aja Hana, aku cuma mau ngobrol bentar kok. Lagian gang ini sepi banget, aku bawain es krim kesukaan kamu. Aduh, kamu tuh ya kayak nggak takut aja kalau ada yang lihat. Aku nggak peduli orang mau ngomong apa, yang penting aku bisa lihat kamu, soalnya udah kangen banget. Mas, jangan ngomong gitu. Aku tuh udah ngerasa bersalah, tahu nggak? Aku juga sebenarnya nggak pengen kayak gini, tapi entah kenapa aku nyaman aja sama kamu. Astagfirullah Nita, iya tuh anak zaman sekarang celananya ketat banget kayak nggak punya malu. Iya ya, mungkin emang gayanya kayak gitu kali. Gaya apaan? Itu mah udah kelewatan. Zaman sekarang perempuan tuh makin gak ngerti batas. Aku kadang mikir dunia ini udah kebalik kali ya. Iya, mungkin tiap orang beda cara berpakaiannya. Biarin aja lah. Beda sih boleh, tapi jangan sampai aurat diumbar. Aku juga sering loh nasehatin orang di media sosial. Coba deh berhenti dulu bentar. Nih lihat, aku tuh suka bikin status kayak gini. Perempuan sejati itu sanggup menutup aurat. Banyak yang suka dan setuju loh. Wah, rajin juga ya kamu. Yuk lanjut pulang aja. Baksonya keburu dingin nanti. Iya, ayo. Ya Allah, semoga Anita nggak lihat tadi. Astagfirullah, pagi-pagi udah kayak mau ke mall aja tuh orang. Mana bajunya kayak kurang bahan lagi. Mungkin emang lagi pengen pakai baju itu. Biarin aja, jangan ngomentarin orang lain. Tapi kan Bu Ririn, aurat itu harus jaga. Gak boleh sembarangan pamer bentuk tubuh. Aku tuh kadang kasihan. Orang zaman sekarang pada gak ngerti rasa malu. Iya, tapi kadang lebih baik kita jaga diri aja. Biarin orang lihat contoh baik dari kita, bukan cuma omongan. Lah, aku juga sering ngingetin orang-orang biar sadar. Bahkan sampai ada yang bilang kalau aku ini inspiratif. Bentar ya, aku balas chat dulu. Lagi chattingan sama siapa tuh? Senyum-senyum sendiri. Ini cuma temen nanyain kabar. Ya udah, aku pamit dulu ya. Masih banyak kerjaan di rumah. Itu tehnya kan belum dibayar. Aduh, kelupaan Bu, maaf ya. Nih uangnya. Oke, makasih. Jangan lupa HP-nya tuh, nanti ketinggalan.
Kamu udah sarapan belum, Bu? Dari tadi megang HP terus, nanti banyak kambuh lagi loh. Udah kok, tadi makan roti. Ini cuma lihat-lihat status orang aja, Mas. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Jangan lupa jemur baju yang di ember. Iya, hati-hati ya. Pagi juga, Mas. Iya, aku juga kangen. Ibu, kok senyum-senyum sendiri sih? Hah? Enggak, siapa juga yang senyum-senyum? Kamu tuh ngagetin aja. Tapi tadi aku lihat ibu kayak ngomong sendiri. Udah sana mandi, nanti telat sekolah loh. Jangan ikut campur urusan orang tua. Iya, ibu. Aduh, dia romantis banget sih. Mau ayamnya 2 ekor ya, Bang? Bu Ida, belanja juga ya? Iya nih, belanja sekalian buat isi stok kulkas. Tapi ya Bu, saya tuh heran, ibu kok nggak pakai jilbab sih? Kan udah umur segini, harusnya malu sama anak-anak. Hah? Maksudnya gimana? Saya pakai atau enggak itu bukan urusan kamu. Saya bukan maksud nyinyir ya Bu, cuma ngingetin aja. Kalau mau ngingetin orang, inget juga diri sendiri. Gak usah ngajarin orang lain soal rasa malu kalau hati kita sendiri belum tentu bersih. Astagfirullah, saya niatnya baik loh. Tapi ya udahlah, terserah ibu aja deh. Aduh, Mas Rio ngapain telepon ya jam segini? Oh, Mas Rio. Jadi gimana Bu? Ada berita apa sampai nyuruh aku kesini? Penasaran deh. Aku tadi ketemu si Hana di pasar. Seperti biasa, mulutnya tuh nyinyir banget. Ngomongin orang yang gak berhijab lah, aurat lah. Padahal apa? aku lihat dia dapat telepon dari seseorang yang namanya Mas Rio. Hah? Rio? Bukannya itu suaminya Bu Sari yang baru pindah ke RT sebelah ya? Hah? Kayaknya iya itu. Soalnya di sini gak ada lagi yang namanya Rio. Astaga Bu, kalau itu benar berarti bahaya. Selama ini dia paling rajin ngomong soal dosa, soal moral. Malah dia yang begitu. Oh, makanya aku pengen pastiin dulu. Takutnya aku salah. Tapi kok rasanya gak mungkin aku salah denger ya. Aku pernah dengar juga Bu Sari cerita, suaminya akhir-akhir ini sering keluar malam. Bisa jadi emang ada apa-apa. Kita nggak bisa langsung nuduh Bu, tapi aku kasihan sama Bu Sari. Orangnya baik banget. Kalau beneran suaminya selingkuh gimana? Semoga aja nggak benar. Nanti kita cari tahu pelan-pelan. Kalau ternyata benar, ya ampun, bisa heboh nih satu kampung. Tapi biar bagaimanapun kita harus hati-hati biar nggak bikin gaduh. Kita samperin Bu Sari aja yuk. Kita tanyain baik-baik. Nah, boleh tuh, tapi diminum dulu esnya. Sayang kalau dibuang. Bu Ida, Bu Sukma, masuk. Tumben nih mampir, hehe. Iya Bu, tadi sekalian lewat, jadi mampir deh. Pengen ngobrol-ngobrol aja sih. Tapi kita ganggu nggak nih Bu? Enggak kok, gak apa-apa. Aku cuma lagi masak sayur asam. Udah nggak ada kerjaan apa-apa lagi. Pantesan enak banget aromanya. Suami ibu pasti betah makan di rumah terus tuh. Iya sih, tapi belakangan ini dia jarang makan di rumah. Katanya lembur terus, jadi pulangnya juga kadang tengah malam. Waduh, lembur bisa sampai tengah malam ya Bu? Aku juga heran, sekarang hampir tiap malam megang HP terus. Katanya urusan kerjaan, tapi entahlah, aku cuma bisa percaya aja. Bu, maaf ya kalau aku salah ngomong, tapi aku dengar-dengar nama suami ibu itu Rio ya? Iya betul, kenapa ya Bu? Gini Bu, aku tuh kemarin di pasar ketemu Hana. Nah, tanpa sengaja aku dengar dia ditelepon nyebut nama Mas Rio. Aku kaget aja sih, soalnya ya namanya sama. Sedangkan suami Hana ini namanya kan Dodi. Apa? Serius Bu? Kami juga nggak mau seujun, makanya kami datang ke sini takut salah. Tapi ya barangkali memang kebetulan aja. Tapi aku sering dengar suamiku nyebut nama Hana waktu telepon. Aku pikir cuma rekan kerja. Astaga, jangan-jangan. Sabar ya Bu, jangan langsung emosi. Coba bicarain baik-baik dulu sama suaminya. Iya, aku harus pastiin. Aku gak mau hidup rusak cuma karena orang ketiga.
Mas, jangan di sini deh, takut ada yang lihat. Santai aja Hana, aku cuma mau ngobrol bentar kok. Lagian gang ini sepi banget, aku bawain es krim kesukaan kamu. Aduh, kamu tuh ya kayak nggak takut aja kalau ada yang lihat. Aku nggak peduli orang mau ngomong apa, yang penting aku bisa lihat kamu, soalnya udah kangen banget. Mas, jangan ngomong gitu. Aku tuh udah ngerasa bersalah, tahu nggak? Aku juga sebenarnya nggak pengen kayak gini, tapi entah kenapa aku nyaman aja sama kamu. Tapi kita nggak boleh terus kayak gini. Aku takut. Takut apa? Takut ketahuan. Iya, itu juga. Kamu kan tahu aku udah berumah tangga, Mas. Kamu juga punya istri. Oh, ya ampun, Hana, Rio. Kamu yang suka nasihatin orang soal aurat, sekarang malah gandengan sama suami orang. Bu, aku bisa jelasin. Ini nggak seperti yang ibu pikir. Gak seperti apa? Aku lihat sendiri ya, Hana. Kamu itu munafik. Kamu tenang aja ya, kalau nanti terjadi sesuatu, aku bakal tetap di sini buat kamu. Oh, jadi bener ya kalian selingkuh. Wah, malam-malam gini diajakin nongkrong nih. Ada apa sih? Tumben banget. Aku sambil makan ya, soalnya lapar. Jadi barusan aku lihat sesuatu yang bikin kaget banget. Waduh, ada apa sih? Aku jadi nggak sabar. Aku tadi jalan kaki mau beli seblak, malah lihat Hana lagi ngobrol sama si Rio. Tapi cara mereka ngomong tuh beda, pegangan tangan juga kayak orang pacaran. Hah? Rio? Suaminya Bu Sari itu? Astaga, beneran Bu? Aku lihat langsung Nita, aku sampai pura-pura nunduk biar nggak ketahuan. Tuh kan, bener ternyata. Ya Allah, aku tuh selama ini belain Hana. Kupikir dia orang yang baik, sering nasehatin orang soal aurat, soal dosa. Ternyata begini kelakuannya. Iya, aku juga gak nyangka orang yang paling lontong ngomong soal moral malah dia yang berkelakuan gak baik. Mending kita ceritain aja ke Bu Sari. Kasian dia dibohongin terus sama suaminya. Iya, harus itu. Dunia udah kebalik ya. Yang paling kelihatan taat banget malah yang berdosa. Malam-malam begini masih nongkrong aja Pak Dodi. Istrinya gak nyariin tuh. Enggak Bu, tadi udah tidur kayaknya. Lagian aku cuma pengen ngopi bentar, habis kerja capek banget. Nah, kalau Mas Rio, tumben malam-malam nongkrong sendirian. Biasanya kan bareng temennya. Iya Bu, cuma pengen nyari angin aja. Kepala lagi agak mumet. Mumet mikirin istri ya? Atau mikirin yang lain nih? Hah? Enggak Bu, mana ada. Bercanda Mas, tapi akhir-akhir ini orang-orang ramai banget. Banyak gosip aneh-aneh. Katanya ada ibu-ibu yang suka nyindir, tapi ternyata main hati sama suami orang. Hah? Siapa tuh Bu? Aduh, namanya nggak usah disebut deh. Aku juga nggak yakin benar atau enggaknya. Tapi katanya orangnya sering kelihatan so alim. Saya pamit dulu ya, ada urusan. Lah, baru juga datang, udah mau pergi aja. Iya Bu, ada kerjaan mendadak. Orang itu kenapa ya? Mukanya pucet banget waktu Bu Ririn ngomong soal gosip tadi. Entahlah Pak, tapi biasanya orang yang paling gelisah itu ya yang paling ngerasa. Bisa jadi sih. Ini HP kamu Bu, kok ketinggalan di sini? Iya, bentar ya. Aku lagi goreng telur. Nih aku bawain. Bentar. Kangen kamu, jangan lupa ketemu ya sore ini ya. Kenapa, Mas? Ini siapa? Siapa Mas Rio ini? Hah? Itu cuma temen kok. Temen saling kangen-kangenan, pakai emoji hati segala. Sayang, jangan salah paham dulu. Aku cuma ngobrol doang, nggak ada apa-apa. Ngobrol? Aku nggak percaya. Kamu sadar nggak sih apa yang kamu lakuin selama ini? Kamu ceramahin orang soal dosa, soal moral, tapi kamu sendiri malah begini. Aku hilap, Mas. Aku ngerasa nggak pernah kamu perhatiin. Aku salah, aku tahu. Tapi jangan ngomong gitu, nanti anak kita dengar. Berani-beraninya kamu main di belakang aku, ha? Aku minta maaf, Mas. Aku bakal hapus semua chatnya. Aku janji. Janji? Kamu pikir gampang? Selingkuh itu penyakit yang gak bakal pernah sembuh. Ya Allah, aku udah keterlaluan.
Han, aku telat dikit. Tadi macet di jalan. Kamu udah nunggu lama. Enggak, aku baru aja datang, tapi aku mau bilang sesuatu, Mas. Seserius itu sampai ngajak ketemu di sini. Ada apa sih? Aku nggak bisa terus kayak gini, Mas. Semua udah kebablasan. Aku ngerasa bersalah tiap kali lihat suamiku, lihat anakku. Aku mau berhenti. Gak apa-apa ya, kalau kita hidup masing-masing. Hana, kenapa sih kamu ngomong kayak gitu? Aku tahu ini salah, tapi aku sayang sama kamu. Aku nggak bisa kalau harus pisah sama kamu. Tapi ini dosa, Mas. Aku udah ngerusak rumah tanggaku sendiri. Dan kamu juga punya istri yang baik. Aku nggak mau makin jauh lagi. Aku juga sebenarnya bingung. Aku sayang istri aku, tapi perasaanku ke kamu nggak pernah bisa hilang. Udah, Mas. Aku udah mutusin. Ini terakhir kali kita ketemu. Aku pengen tobat. Kamu jangan hubungin aku lagi ya. Kamu yakin? Jadi ini tuh alasan kamu sering lembur sama dia. Sari, dengar dulu penjelasan aku. Gak usah, aku udah lihat sendiri. Gak perlu penjelasan lagi. Bu Sari, tolong jangan salah paham. Aku cuma mau akhiri semuanya. Aku gak mau merusak rumah tangga siapapun. Akhiri? Sekarang baru mau mengakhiri setelah semuanya hancur. Aku benci kamu, Rio. Dan kamu juga. Kenapa harus suami saya yang kamu godain? Aku minta maaf, Bu. Aku salah. Aku nyesel banget. Saya nggak butuh maaf dari kamu, Hana. Maaf Han, semuanya udah terlambat. Aku nggak mau hidupku hancur. Kenapa aku sebodoh ini? Dodi, aku tahu kamu marah. Aku juga nggak punya alasan buat dibela. Semua ini salah aku. Aku bahkan nggak tahu harus ngomong apa lagi. Aku pikir aku udah cukup sabar, tapi pas tahu semuanya, rasanya dunia ini runtuh. Aku nyesel, Mas. Sumpah, aku nyesel. Aku udah nutupin semuanya karena takut kehilangan kamu. Tapi ternyata aku malah nyakitin kamu. Selama ini aku percaya penuh sama kamu. Aku kerja tiap hari biar kamu dan Salwa gak kekurangan. Tapi ternyata yang aku dapat cuma rasa malu. Aku nggak pernah niat bikin kamu malu, Mas. Aku kesepian. Kamu sibuk terus. Aku ngerasa nggak dianggap. Tapi itu tetap nggak bisa dijadiin alasan. Aku benar-benar hilap. Kamu sadar nggak seberapa dalam luka yang aku rasain sekarang? Aku minta maaf, Mas. Aku siap tanggung semua akibatnya. Aku bakal berhenti main HP, berhenti keluar rumah. Aku bakal nurut semua kata kamu. Asal jangan benci aku. Aku nggak bisa langsung maafin kamu, tapi aku juga nggak mau rumah tangga ini hancur. Aku cuma butuh waktu. Aku janji, Mas. Aku bakal berubah. Aku bakal buktiin kalau aku masih pantas jadi istri kamu. Minum dulu, udah malam, istirahat aja. Aku juga capek. Ya Allah, aku janji gak akan ulangin lagi. Aku bakal jadi istri yang lebih baik.